jalan-jalan dulu. Wah, jalan-jalan kemana ya? Ada yang tahu mau jalan-jalan kemana? Ayo, sama-sama kita mau jalan-jalan dulu. Lina Lause mau share screen dulu ya sebentar. Oke. Nah, apakah sudah ada di layar? Sudah ya? Semuanya yang masih duduk boleh berdiri. Lina Lause mau lihat yang masih duduk. Ayo kita berdiri. Pagi-pagi ada yang masih ngantuk karena hujan-hujan. Wah, jangan mengantuk. Ayo supaya semuanya tidak ngantuk dengar firman Tuhan. Semuanya berdiri. Kita mau jalan-jalan kemana ya ini? Ke padang gurun. Wow. Kita mau jalan-jalan ke padang gurun bersama-sama. Nah, ayo kita jalan. Jalan sama-sama. Nando Lause boleh pakai musik supaya semangat. Jalan serta Yesus. Kita mau jalan di padang gurun. Pakai lagu Jalan serta Yesus. Wow. Kalau di luar cuacanya lagi hujan, tapi ini kita ikut perjalanan imajiner. Wah, cuacanya sangat cerah ya. Ayo kita jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus namanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wow, masih semangat? Masih jalan? Ayo perjalanannya. Walking with Jesus. Kita jalan, wow. Jesus, walking every day, walking all the time. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every time, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Wah, sudah cukup jauh, ada yang sudah capek? Aduh, Lina Lause capek. Wah, panas. Wah, kita butuh kipas. Semuanya sudah capek. Aduh, Lina Lause juga karena pakai masker. Mimi Lause boleh izin buka masker? Usah. Lina Lause sudah capek pakai masker. Izin ya buka maskernya ya, karena jauh ya. Capek. Wah, kita kipas dulu. Panas atau tidak ya di gurun, padang gurun? Panas. Aduh, Lina Lause kipas-kipas dulu. Lina Lause mau minum. Aduh, semuanya minum yang sudah capek. Lina Lause mau minum dulu. Oke, terima kasih. Boleh duduk lagi. Iya, oke. Jadi kita tadi sudah jalan-jalan ke padang gurun. Semuanya senang jalan-jalan ke padang gurun? Senang ya? Wah, pagi-pagi kita jalan ke padang gurun. Sekarang Lina Lause mau share dulu ya PowerPoint-nya ya. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah ya? Wah, itu dia judulnya. Yesus dicobai iblis. Jadi ada di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Nah, sekarang Lina Lause mau bertanya kepada anak-anak. Sebutkan apa saja yang bisa kita lihat atau kita temukan di padang gurun. Tadi kita sudah jalan-jalan kan? Boleh? Ada yang bisa sebutkan? Wah, ini gambar apa ya? Apa ini? Wah, batu, banyak batu-batu yang besar ya. Waktu kita pergi ke padang gurun, ada batu-batu, batu-batu kecil, batu-batu besar. Ada apa lagi? Ada pasir.
pasir. Nah, di padang gurun itu pasirnya luas sekali. Wow, cantik ya pemandangannya. Ini binatang apa, ada yang tahu? Ya, camel bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Indonesianya apa ya? Unta. Wah, pinter-pinter semuanya, lause-lause. Good. Nah, ini binatang yang biasanya hidup di padang gurun. Wah, biasanya juga jadi alat kendaraan atau alat transportasi bagi orang-orang pada zaman dulu. Mereka biasanya bepergian naik unta. Apalagi ya? Tumbuhan apa ini namanya? Ada yang tahu? Yang ada duri-durinya. Lina Lausu suka sekali ini. Namanya tanaman kaktus. Lina Lausu punya favorite flower atau favorite plant, kaktus. Ya, ini tanaman yang bisa tumbuh di padang gurun. Wah, cantik sekali tanaman kaktus. Dia bisa hidup di musim panas. Nah, itu dia yang bisa kita temukan di padang gurun. Nah, cerita kita hari ini tentang Tuhan Yesus sebelum dia memulai pelayanannya, dia berpuasa, dia pergi menyendiri ke padang gurun. Bible story kita di sepanjang minggu ini. Nah, pasti semuanya sudah tahu kan? Lina Lause tinggal ingatkan lagi anak-anak karena Bible story sepanjang minggu ini tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Nah, Tuhan Yesus berpuasa sebelum dia memulai pelayanannya di bumi ini. Nah, apa itu berpuasa? Siapa yang tahu? Siapa yang sudah pernah berpuasa? Berpuasa tidak makan, tidak minum dalam waktu tertentu. Nah, berapa lama ya Tuhan Yesus berpuasa waktu itu? Wah, selama 40 hari dia tidak makan dan minum. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia berdoa kepada Allah, dia berpuasa, dia berdoa kepada Allah, menyembah Tuhan sepanjang 40 hari. Nah, apakah Tuhan Yesus merasa lapar? Ya, pasti Tuhan Yesus merasa lapar karena dia juga 100% manusia, tapi dia juga adalah Allah. Waktu itu ketika Tuhan Yesus sedang berpuasa di padang gurun, nah datanglah si jahat atau iblis. Dia datang untuk menggoda atau mencobai Tuhan Yesus. Karena dia tahu, Tuhan Yesus lagi berpuasa, dia pasti merasakan lapar dan haus, lalu dia datang. Wah, coba lihat, dia datang kepada Tuhan Yesus, lalu apa yang dia katakan? Pencobaan pertama, pasti semuanya sudah tahu kan? Nah, dia katakan, jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti. Wah, dia tahu Tuhan Yesus lagi lapar. Dia mau menggoda supaya Tuhan Yesus mau menuruti perkataannya. Dia mau suruh mengubah batu menjadi roti. Wah, anak-anak, batu menjadi roti. Apakah Tuhan Yesus bisa melakukannya? Tuhan Yesus bisa? Iya, Tuhan Yesus pasti bisa karena dia adalah Allah. Dia sanggup lakukan, dia bisa melakukan, dia bisa mengubah batu itu menjadi roti. Tapi apakah Tuhan Yesus mau lakukan? Tidak. Dia katakan apa? Dia katakan ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus tidak taat pada perkataan iblis, pada perintah iblis. Dia mengatakan dengan firman, dia lawan lagi dengan firman. Ada tertulis bahwa manusia, kita semua hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Luar biasa. Wah, lalu iblis, dia pikir-pikir lagi.
aduh sudah gagal ini. Dia sudah mencobai Tuhan, sudah menggoda Tuhan tapi tidak berhasil. Lalu dia pikir lagi cara yang kedua. Wah, apa ya? Lalu iblis bawa Tuhan Yesus ke suatu bukit yang sangat tinggi. Dari sana Tuhan Yesus bisa melihat segala sesuatu. Wah, kemegahan dunia, keindahan. Wow, ada gedung-gedung yang tinggi. Wah, segala kemegahan dunia diperlihatkan kepada Tuhan Yesus. Lalu apa yang iblis katakan? Iblis katakan, jika engkau tunduk dan menyembah aku, segala kuasa dan kemuliaan dunia akan kuberikan kepadamu. Wah, dia mau supaya Tuhan Yesus mau menyembah dia. Dia lupa kalau semuanya itu adalah miliknya Tuhan. Dia lupa. Dia tidak tahu itu semua adalah kepunyaan Tuhan. Dia mau Tuhan Yesus menyembah dia. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah dia mau menurut, mau menyembah iblis? No, tidak. Tuhan Yesus juga katakan lagi dengan firman. Apa yang Tuhan Yesus katakan dengan firman-Nya? Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, berarti hanya kepada Tuhan saja kita berbakti, tidak boleh kepada yang lain. Nah, apalagi kepada iblis. No, Tuhan tahu bahwa dia harus menyembah Allahnya. Nah, pencobaan kedua gagal, tidak berhasil. Iblis pikir-pikir lagi, apa ya yang harus saya lakukan? Wah, pencobaan yang ketiga. Kemudian dia bawa lagi Tuhan Yesus ke suatu tempat di atas bait Allah yang sangat tinggi. Nah, dia mau mencobai lagi Tuhan Yesus. Karena dia tahu Tuhan adalah anak Allah, dia bilang apa? Nah, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Maka malaikat-malaikat akan menatang engkau. Nah, apakah Tuhan Yesus mau lakukan, mau menjatuhkan diri? Tidak, dia tidak mau mendengarkan perkataan dari si jahat ini. Dia tidak mau taat kepada iblis. Nah, lalu Tuhan Yesus lagi katakan dengan firman-Nya. Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Wah, kita tidak boleh mencobai Tuhan. Itu kata Tuhan Yesus kepada iblis. Akhirnya iblis gagal kali yang ketiga. Nah, 3 kali Tuhan Yesus digoda atau dicobai oleh iblis, tapi dia tidak mau taat. Nah, luar biasa. Apakah Tuhan Yesus taat kepada iblis? Tidak. Lalu Tuhan Yesus taat kepada siapa? Kepada Allah. Iya, dia mau taat kepada Allah. Mendengarkan suara Allah karena dia tahu apa yang menjadi tugasnya di bumi ini. Yaitu untuk apa? Menyelamatkan kita semua. Menyelamatkan kita dari dosa-dosa dari Lina Lause, anak-anak, dan semua Lausemen yang ada, orang tua juga. Nah, asalkan kita percaya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus pakai untuk mengatakan tidak pada iblis? Masih ingat setiap kali iblis katakan, ubahlah batu ini menjadi roti. Nah, Yesus katakan ada tertulis. Nah, lalu yang kedua lagi, menyembah kepada iblis. Tuhan Yesus juga katakan ada tertulis. Lalu jatuhkanlah dirimu ke bawah. Tuhan Yesus juga katakan ada firman. Wah, berarti Tuhan Yesus selalu memakai firman Tuhan untuk melawan si jahat atau iblis. Luar biasa ya. Firman Tuhan sungguh luar biasa. Nah, lalu mengapa penting bagi kita anak-anak, lause-lause, orang tua untuk
belajar firman Tuhan. Nah, supaya kita tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Nah, makanya kita harus belajar firman Tuhan. Sangat penting. Tuhan Yesus saja dia Allah, tapi dia juga selalu memperkatakan firman Tuhan. Dia juga selalu belajar firman Tuhan. Sejak kecil, masih ingat kan cerita-cerita yang sebelumnya di bait Allah, dia belajar firman Tuhan. Wow, luar biasa Tuhan Yesus. Sekarang Lina langsung mau tanya, manakah yang anak-anak pilih untuk dilakukan? Misalnya pada hari Minggu, biasanya ada ibadah sekolah minggu, ada juga gereja. Nah, tapi hari Minggu juga biasanya ada film kartun yang menarik pagi-pagi. Anak-anak mau pilih mana? Pergi ke sekolah minggu atau nonton film kartun di rumah? Nah, yang mana ya yang anak-anak pilih? Wah, boleh kasih yang mau pilih pergi ke gereja kasih heart. Boleh? Kasih heart. Lina langsung mau lihat mana itu anak-anak yang suka pergi ke gereja setiap hari Minggu. Kasih emotikonnya heart. Wah, ada banyak ternyata. Wow, ternyata lause-lause. Ternyata anak-anak ini rajin-rajin beribadah sekolah minggu. Banyak yang kasih heart ya. Oke, jadi setiap hari Minggu kita harus mendengarkan suara Tuhan untuk pergi ke sekolah minggu atau pergi ke gereja, bukan nonton film di rumah atau bermalas-malasan atau pergi ke mall misalnya. Wah, hari Minggu harus ke gereja dulu, harus pergi dulu ke sekolah minggu. Nah, sekarang yang kedua lagi. Nah, manakah yang anak-anak pilih? Kalau setelah bermain dengan kakak atau adik di rumah, mana yang anak-anak pilih? Mau setelah bermain, mau tidy up, clean up, merapikan lagi, atau hanya, biarkan saja nanti ada mama yang bereskan, atau ada suster yang mau rapikan itu. Nah, kalau anak-anak yang taat, dia pasti pilih rapikan dulu mainannya. Nah, siapa yang selalu suka tidy up setelah bermain?